Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan pagi ini ya Bapa. Kami siap untuk itu ya Bapa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, setelah saya mengalami sakit ya, ini latihan kembali untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi mari kita belajar bersama-sama, digoncang tapi tidak tenggelam. Saudara, berapa di antara kita mengalami goncangan-goncangan kehidupan, tetapi tidak tenggelam kita ya, karena ada tangan kuasa Tuhan untuk memimpin kita, memberkati kita, dan menolong kita untuk
bertumbuh bersama dan semakin menjadi berkat. Itu keinginan daripada kehendak kepada Tuhan. Nah, kita membaca dari pasal 4 Injil Markus ayat 35 dan sampai 41. Saya minta maaf ya, saya kalau terjadi apa-apa nanti di sini. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Ya. Saya mengalami, kembali saya cerita mengalami stroke. Ya, stroke itu bagaimana ke stroke kita? Saya merasa oleng, kemudian kenapa saya oleng ini? Terus kemudian pulang. Biasanya begitu selesai sudah nanti mungkin akan kembali normal. Gitu. Saya melayani hari Kamis, ini hari Sabtu, hari Minggu. Terus kemudian saya latih jalan. Masih bisa jalan. Tapi ada rasa sedikit di sini kok lemah, di sini kok kuat begitu. Bagaimana ini? Terus sudah enggak mungkin ya. Terus kemudian jalan. Melayani hari Kamis saya. Terus hari Kamis melayani. Jemaat bilang, Pak, langsung saja pergi ke dokter. Hah? Saya pergi ke dokter, terus sama satu penginjil, hamba Tuhan, di rumah sakit Pertamina namanya. Kan itu langganan karena sudah data saya ada di sana. Dari BPJS kemudian masukkan di sana. Nah, sudah gitu, dokter bilang, bilang Rara, gitu. Rara. Wah. Terus dokternya kernyit ya. Terus kemudian bilang terima kasih. Oh ya bagus. Terus bilang berkat. Nah ini lebih baik nih kata dia. Kalau bilang berkat lebih baik daripada terima kasih begitu. Jadi dokter ini main-main juga. Nah. Pak, ini ada stroke sedikit ini stroke, tapi sedikit katanya. Ya hanya menghibur saya ya, stroke sedikit. Aduh, stroke ini. Kenapa kok stroke ini? Ya namanya juga stroke. Bagaimana? Dia bilang apa? Kalau sudah stroke ya stroke gitu. Aduh, kenapa bilang? Nah begini sekarang, Bapak besok kembali. Ini malam ini di IGD apa. Bapak besok kembali ke sini. Ke dokter saraf gitu ya. Hah? Dokter saraf, ya oke. Saya begitu, kalau tidak terjadi perubahan ini, kembali. Saya tidur, saya aman lah pendeknya gitu. Kemudian besok paginya, hamba Tuhan ini datang. Namanya Fani. Dia datang dengan suaminya. Pak Kadek, kenapa Van? Dia bilang, kenapa Van? Ayo kita ke rumah sakit. Untuk apa? Saya bilang. Kan disuruh periksa lagi. Enggak usah lah, saya bilang. Enggak usah ke rumah sakit sudah. Enggak usah. Pak Kadek ini nanti kita dimarah sama dokter nanti. Coba saja, periksa saja. Periksa saja. Aduh Pak, termaksa saya begini saja Pak sekarang. Saya akan evaluasi, apakah namanya. Selama 3 hari masuk di rumah sakit. Aduh, saya bilang. Terus saya begitu ya. Dia bilang, ada BPJS tak? Ada Pak, tapi di Makassar. Oh, begini saja. Saya kasih masuk di UGD dulu lagi. Kemudian dari UGD baru ke rumah sakit. Karena tidak ada data BPJS di sini. Jadi saya akan periksa semuanya. Oke. Saya di rumah sakit. Kemudian kenapa oleng-oleng lagi saya nih. Begitu. Terus kemudian ya Pak. Terpaksa Pak sedikit ini. Struknya sedikit. Tapi ya semacam begini. Set.
terus anu lagi, ada tersumbat sedikit tapi jalan lagi gitu. Oh ya. Saya bersaksi di situ di Pertamina. Banyak orang-orang Kristen di situ. Oh, ini semua orang-orang lansia semua yang sudah mau meninggal. Nah, maksudnya yang sudah bau-bau surga begitu ya. Saya kesempatan di situ bersaksi, kemudian ya bersaksi sama mereka, opa, oma apa ya. Terus dipanggil saya opa, saya belum opa ini, dipanggil opa. Saya bilang, ya, saya bilang. Terus begitu selesai, saya sama perawatnya sudah selesai semua. Gitu. Ada banyak sekali hamper, apakah? Itu bingkisan-bingkisan kue itu apa? Hampers, apakah? Itu. Sudah. Saya itu sudah lewat, umur saya lewat 60 ini. Mau 68 jadi. Aduh minta maaf, apalagi kena stroke. Sudah lewat 10 tahun lagi gitu. Kemampuan saya. Nah, banyak jemaat banyak hampers. Terus kemudian istri saya bilang, kasih mereka yang perawat nih. Setiap perawat dikasih. Semua jadi terkenal, saya punya nama di situ. Karena gara-gara hampers, apa namanya? Hampers ya. Gitu. Terus kemudian ya sudah begitu ya, saya pulang, terus ada perawat begini bilang, opa, nanti kita ketemu di mall. Oh ya, di mall. Jangan di sini katanya. Maksudnya jangan ke sini lagi, ke mall saja gitu. Ketemu di mall kita sama-sama ya Bu ya, katanya iya. Nah, kalau di sini ketemu enggak baik nanti. Jadi ketemu di mall saja gitu. Maksudnya dia itu enggak usah lagi datang ke rumah sakit ini gitu. Nah, begitu pamit saya. Nah, akhirnya istri saya pertimbangan akhirnya saya enggak lagi di Balikpapan lah begitu. Enggak lagi di Balikpapan, sudah ditelepon apa semua. Pak begini. Saya begini saja Pak, saya mengundurkan diri gitu. Mengundurkan diri dari kesibukan ini sama istri di sini melayani, barangkali itu lebih baik. Oh begitu ya Pak ya. Terus kemudian datang sekali lagi ke sini katanya. Wah untuk apa? Oh iya saya punya baju masih ada di sana itu semua. Jadi ya saya datang lagi ke sana. Wah dibikin perpisahan di sana. Wah perpisahan tapi akhirnya saya pulang dan tidak kembali lagi. 3 anak, semua anak saya ada di Balikpapan pada waktu itu. Mau bagaimana kan mereka mau dengar saya stroke, datang mereka satu-satu datang. Oh saya tanya, sudah ada kapling tanah kuburan enggak belum? Mau beli kapling di sini sampai? Enggak. Apa nih Bapak bicara sembarang katanya? Iya, kenapa kamu datang semua cuma stroke begini saja ringan gitu. Saya Makassar terus gitu. Makassar melayani sekarang sama istri saya di Panakukang. Nah selama ini karena mereka jemaat sudah tahu saya siapa dan mereka sudah mendengar apa berita tentang saya, jadi tidak pernah saya melayani khotbah. Oh pernah, tapi itu hanya pernah, tapi akhirnya sedih begitu. Jadi ya karena itu dampak daripada stroke itu. Pertama ada yang ketawa-ketawa saja gitu. Sedikit saja lucu, tertawanya besar begitu. Itu katanya, dokter bilang. Terus ada yang kedua, ini semakin melankolis dia. Semakin kena sedikit dengar atau mengingat pengalaman yang dulu, nangis gitu. Nah ini saya kena yang kedua. Sekarang dampaknya yang kedua ini. Jadi
saya sensitif lah begitulah istilahnya. Kalau misalnya saya mendengar apa tentang saya, tentang apa jemaat di sini, kalau sedih begitu, aduh, pasti saya nangis gitu. Nah sekarang mudah-mudahan tidak nangis. Gitu ya. Mari kita baca Mazmur Markus 14. Aduh, salah lagi. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Sudah siap saudara semua? Haleluya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita ini binasa? Lalu ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah katanya. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Itu firman Tuhan dari Injil. Ini peristiwa yang benar-benar terjadi. Peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi di satu tempat di Galilea dan pada saat yang tertentu, begitu ya. Ada orang-orang yang tidak percaya bahwa ini adalah merupakan satu satu peristiwa tepat. Saya mengajar sekolah minggu dulu. Sekolah minggu saya bilang, baca saja itu seperti enak baca Alkitab itu. Kalau itu seperti baca Doraemon katanya. Semarang sekali kamu ya. Sebenarnya seperti Doraemon apa ini? Iya kan ada mujizat apa? Doraemon katanya. Semarang sekali ya. Nah, ini saya tegaskan, saudara tertawa. Ini ahli-ahli sarjana teologi juga seperti anak sekolah minggu itu. Itu ada yang begitu. Ya, jadi ya saudara tertawa juga karena Doraemonnya ya. Tapi ya inilah pandangan anak sekolah minggu begitu ya. Nah setelah Yesus menyelesaikan tugasnya, pengajarannya dia 1 hari mengajar, terus mengajar. Akhirnya dia capek barangkali ya. Di tengah perjalanannya mereka dihadang oleh badai tofan. Setelah menyelesaikan pengajarannya, dia memerintahkan para muridnya untuk bertolak ke seberang. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh badai tofan yang mengguncang. Diguncang mereka. Mereka panik, tapi akhirnya mereka sampai juga ke seberang. Ya. Ini peristiwa peneduhan angin topan ini merupakan mujizat pertama yang berkaitan dengan alam yang ditulis oleh Markus. Begitu. Sebelumnya tidak ada. Penyakit, Tuhan Yesus, ya. Kuasa iblis, Tuhan Yesus. Tapi sekarang alami nih. Murid-muridnya belum mengalami itu. Jadi dia makanya sedikit miring otaknya. Dia tidak percaya lagi gitu. Ya, jadi ya ini mungkin itu peristiwanya yang
Nah, peristiwa ini ternyata dan benar-benar terjadi dalam waktu tertentu. Nah, inti dari permasalahan di sini adalah mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu tidak percaya, katanya. Kenapa kamu begitu takut? Saudara-saudara yang dikasihi Allah, mereka menjadi takut dan hormat kepada Yesus setelah melihat peristiwa ini. Yesus berkuasa atas alam. Nah, ini dia. Yesus berkuasa atas alam. Ada beberapa hal yang kita perlu yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini ya. Pertama, pergumulan selalu ada walaupun dekat dengan Allah. Walaupun kita dekat dengan Allah. Kadang-kadang kita merasa dekat dengan Allah, kemudian kan ada pandangan teologi begini. Wah, bebas kita kalau sudah bersama Yesus semuanya beres. Mana beres? Ya. Daud bilang di lembah kekelaman aku pun ya begitulah. Nah, walaupun kita dekat dengan Allah, ada persoalan selalu ada. Karena itu diberikan kesempatan maksudnya untuk menolong kita bangkit. Kedua, fokus pada Allah dan bukan pada permasalahan yang ada. Ini. Yang ketiga, percaya kepada Allah sanggup melepaskan kita dari berbagai kesulitan. Percaya kepada Allah. Nah, ini murid-murid kan tadi tidak percaya kepada Allah. Nah, pertama pergumulan selalu ada. Nah, Tuhan Yesus tidak menjanjikan langit yang selalu biru. Tetapi dia berjanji selalu menyertai. Istri saya dulu pernah berbicara kepada anak-anak. Kan tidur satu kamar. Istri saya bangun pagi-pagi. Jam 4 barangkali. Waktu masih muda bangun jam 4. Terus berdoa. Tiap hari begitu. Saya di kamar lain. Terus dia bilang begini, Mang, nginap sama mama di sini. Jangan sama bapak terus. Mang bilang, saya nak mau tidur di sini. Kenapa, Mang? Mama itu bangun pagi-pagi bikin kita bangun juga dan mengantuk kita ini. Terus adiknya bilang, kalau saya enggak begitu ya. Biar saja mama bangun kita tidur saja. Terus istri saya bilang begini. Mang, kita perlu berdoa. Jadi setiap pagi itu mama bangun mendoakan kalian yang mau sekolah apa semua. Supaya berkat tidak terhalang. Begitu dia bilang. Ini pandangan teologi ya, jangan ikut-ikut begitu. Nah, berdoa bukan mencari berkat namanya, tapi mencari kehendak Tuhan ya. Dia ajar anak begitulah karena tidak mengerti itu bahasa teologis dia tidak mengerti. Jadi dia ya. Terus adiknya yang kecil bangun ya. Dia bangun. Mak, saya enggak begitu, J. Saya lihat Bapak tidak pernah berdoa katanya. Tapi berkatnya banyak. Saya bilang, kau ajar anak-anak bagaimana kah? Saya bilang, nah dia bilang begitu ketut. Masa saya melapor kapan berdoa, kapan tidak gitu. Ya. Kan dia tidak lihat saya berdoa. Dia sama mamanya terus dia tidur. Ya, jadi ya, gitu. Bapak saya lihat tidak berdoa dia, tapi berkatnya banyak itu katanya dia bilang. Kalau beli apa-apa pasti saya kasih keluar gitu misalnya gitu. Apa bilang sama saya begitu anak-anak gitu bilang, Pak ini begini. Sama mamanya tidak begitu dia. Padahal mamanya punya uang lebih banyak daripada saya. Dia begitu terus. Kalau saya ya tidak pernah lagi bilang, ini baru dikasih. Nah, gitu.
Mungkin istri saya mengajar mereka begini. Nah, tapi itulah kelihatan anak-anak. Jadi berdoa bukan untuk mencari berkatnya. Berdoa untuk kekuatan dan lebih dekat kepada Allah. Nah, walaupun kita lebih dekat kepada Allah, Allah itu, Tuhan Yesus tidak berjanji bahwa semuanya akan jadi biru apa semua. Aduh, luar biasa, indah semuanya begitu ya. Pergi saja ke surga daripada tetap di sini ya. Itu kenapa mesti susah-susah ikut Yesus ya. Sudah ke surga saja gitu. Tapi dia selalu menyertai, berjanji itu. Kita ini peristiwanya di kapal ini. Yesus ada di situ. Mereka bersama-sama dengan Yesus, kelompok 12 ini. Kelompok 12 kah? Sama Yesus 13. 12 muridnya ya. 13 satu Tuhan Yesus 13. Angka 13 itu enggak sial itu. Jadi Yesus ada di situ, muridnya ada di situ, tetapi mereka mengalami goncangan angin. Jadi persoalan itu selalu ada. Walaupun kita dekat dengan Yesus. Bagaimanapun juga, tetapi masalahnya bagaimana kita menghadapinya. Bersama Yesus tidak menjamin kita akan bebas dari segala macam pencobaan dan kita melaju dalam kesuksesan. Ini pandangan teologi ya, satu teologi mengatakan gitu. Ya, kalau ada Yesus, wah bebas, wah keren, kenceng begitu. Ya itu pandangan mereka. Tapi yang berpandangan begitu juga mereka mengalami juga ya. Ya. Kesuksesan itu merupakan proses yang dialami banyak, yang di dalamnya banyak pencobaan yang harus dihadapi. Bukan hanya begini tek, gitu ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa bersama Yesus semuanya beres dan selalu berjalan dengan baik. Wah. Di surga saja kita ya. Surga itu di manakah? Saudara pernah bertanya sama Tuhan, surga itu di manakah? Ada yang mengatakan seperti Taman Eden, indah sekali. Tapi di planet mana dia? Planet kan banyak sekali nih. Ada galaksi. Tapi di mana Tuhan Yesus ada, disitulah surga itu ya. Para sarjana teologi sependapat bahwa peristiwa ini merupakan peristiwa biasa yang sering kali dialami oleh para nelayan ketika mereka melaut. Tetapi adalah amukan badai yang begitu mengguncang. Tetapi ini adalah amukan badai yang begitu mengguncang. Mari kita pertimbangkan. Pertama, di ayat 39 terdapat kata menghardik. Ya, menghardik. Ini proses pencobaan selalu ada dan ini proses untuk mengalami peningkatan level namanya. Level kita akan naik gitu kalau kita menang. Saya punya anak yang laki-laki bilang, "Pak, kita sedang mengalami krisis untuk naik level," katanya. Wih, hebat kata-katamu. Kayak pendeta saja. Mungkin dia jadi pendeta kah nanti. Tidak tahu saya. Tapi saya berdoa supaya Tuhan menolong dia. Nah, di dalam peristiwa ini saudara, peristiwa ini saya harap saudara tidak ikut saya ya. Tetapi mari kita pertimbangkan beberapa hal. Pertama, di dalam ayat 13 terdapat kata menghardik yang biasanya digunakan untuk mengusir iblis seperti dalam Markus pasal 1 ayat 22. Saya ambil dari ayat 23 sampai 26. Ini ayatnya sampai 25 saja sebenarnya. Nah, bunyinya begini. Pada waktu itu dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret?
engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Kedua, nah ini yang pertama. Pencobaan ini atau angin topan ini merupakan ditunggangi, maksudnya ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Itu karena Yesus menghardiknya. Topan pasti tidak bicara, apalagi mendengar. Jadi ini peristiwa biasa, mungkin biasa, tetapi ditunggangi oleh iblis untuk menggagalkan Yesus, pelayanan Yesus, gitu. Untuk menggagalkan pelayanan Yesus. Ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk menggagalkan bisnis kita, untuk menggagalkan perkembangan spiritual kita, untuk apa gitu ya. Nah ini iblis memakai itu. Sehingga roh jahat mengucapkan. Yang kedua ini, pada waktu itu Yesus mau bertolak ke seberang dan tiba di daerah orang Gerasa. Itu orang Gerasa itu adalah orang yang dirasuk oleh kuasa setan. Nah iblis tidak mau dia sampai di sana. Iblis mau supaya gagal, kembali saja ke sana gitu. Baru saja dia turun, kemudian disambut oleh orang kerasukan setan. Firman Tuhan mencatat demikian. Markus pasal 5 ayat 1 sampai 13. Wih, panjang ini ayatnya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah orang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering dia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Nah, ketika ia melihat Yesus, berlalilah ia mendapatkan lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapakah namamu?" Jawab orang, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan ini, nanti ada babi-babi di situ. Banyak babi di situ. Dia meminta masuk pada babi itu. Dan akhirnya babi itu, Tuhan Yesus mengizinkan. Nah, kita tidak membahas kenapa Tuhan Yesus mengizinkan dia pergi di babi-babi itu. Padahal itu babi enak kalau dimakan. Kita melihat ini bahwa iblis menunggangi peristiwa itu. Di dalam kehidupan kita sering sekali ya gitu. Peristiwanya biasa. Ini Danau Galilea itu di bawah permukaan laut, dan bukit, masing-masing bukit ada mengelilingi dia. Dan di situ sering terjadi namanya tofan. Nah, itu sebabnya kemudian tofan itu adalah peristiwa biasa, tetapi kemudian ditunggangi oleh iblis untuk menjadikannya senjata. Nah, karena peristiwa ini,
kemudian saya berpendapat bahwa kemungkinan ini adalah peristiwa merupakan pekerjaan iblis. Gitu. Ya. Jangan anggap enteng persoalan yang terjadi di dalam keluarga, di dalam bisnis, di dalam kehidupan. Selalu berdoa. Iblis menolong kita. Iblis menolong kita. Selalu berdoa supaya iblis tidak mengganggu kita. Ya, Tuhan menolong kita. Nah, iblis ini berusaha menghadang Yesus yang akan datang ke Gerasa untuk mengusir setan itu. Dalam kehidupan kita pun ada peristiwa-peristiwa yang kelihatannya sederhana tetapi ditunggangi oleh pekerjaan iblis. Iblis tidak ingin kita mengalami persekutuan dengan Kristus, dia selalu menghadang dan mengacaukannya dengan berbagai cara dan peristiwa. Kita tidak perlu kecewa. Kristus akan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi serangan iblis. Dia selalu ada bagi kita dan menuntun kita kepada kemenangan. Amin. Nah, yang kedua, kita harus fokus kepada Allah di dalam menghadapi peristiwa ini. Peristiwa itu yang pertama goncang karena peristiwa ini. Nah, kenapa murid-murid ini gagal? Dalam istilahnya bahwa dia itu panik di situ. Padahal Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, kita pergi ke seberang. Kalau Tuhan Yesus bilang ke seberang, pasti akan sampai di seberang. Itu jadi murid-murid gagal karena mereka berfokus pada masalahnya, bukan pada Allah. Bukan kepada Yesus fokusnya. Mereka dengan percaya dirinya yang begitu kuat menghadapi badai itu dengan caranya sendiri. Wah, ini siapa namanya? Petrus, Yakobus, Yohanes, ini nelayan-nelayan kelas kakap nih. Di Galilea ini dia punya pekerjaan itu di situ. Pagi, siang, malam. Dia lihat, wah ini ada badai. Tidak apa-apa. Setelah air masuk ke dalam perahu dan perahunya sudah hampir penuh, baru mereka datang kepada Yesus. Itu pandangan saya. Jadi dia berusaha sendiri dulu. Karena dia menganggap Yesus apa sih? Dia tidur, mungkin capek apa. Dia lagi tukang kayu, apa mau dibikin begitu. Ya Yesus kan tukang kayu ya. Dia tidak seperti nelayan yang bisa ada yang mau ember ambil. Tapi semakin air dikeluarkan dari perahu, semakin banyak air yang masuk. Akhirnya perahu itu semakin penuh. Waduh, kita binasa ini sekarang bagaimana caranya ini? Bangunkan Yesus. Tuhan Yesus, mereka datang kepada Yesus. Ya. Pada akhirnya mereka datang kepada Yesus yang sebenarnya tidak mengharapkan pertolongannya. Tetapi melaporkan bahwa mereka semua akan binasa. Dia tidak mau bukan untuk Tuhan tolong saya. Guru, engkau tidak peduli kah kalau kita binasa ini? Itu dia bilang. Bukan minta tolong bahwa mana Tuhan Yesus ini alam begini. Tidak pernah mengalami peristiwa gitu. Jadi tukang kayu lagi. Maksudnya mereka itu, kita akan binasa, apa yang akan kita buat? Begitu Tuhan Yesus bilang. Apa Tuhan Yesus. Mungkin mereka menganggap bahwa Yesus ini tolonglah. Begitu airnya tidur saja kamu kan. Begitu umpamanya ya. Kalau secara manusia kan begitu. Kamu tidur saja gitu. Tolonglah kami untuk bersama-sama menghadapi ini. Mereka mengharapkan Yesus ikut membantu mereka dalam aktivitas menghadapi gelombang yang terus-menerus mengguncang mereka. Mereka terlalu meremehkan kemampuan Tuhan Yesus dan tidak mengira Yesus mampu meredakan angin ribut
dan menolong mereka. Tidak ada iman, tidak ada kepercayaan di situ. Ya. Mereka lebih melihat kepada masalah yang ada daripada percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan ya. Pada saat kita menempatkan permasalahan kita di depan mata kita, maka kita tidak akan melihat kuasa Allah yang lebih besar dari pergumulan kita. Coba saja, sedikit saja taruh sini. Kita tidak lihat, oh ada yang mau menolong kita. Allah kelihatan kecil, masalah kelihatan semakin besar dan membuat kita menjadi panik dan bingung bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Jadi jangan letakkan masalah di depan mata kita. Masalah selalu ada. Siapa di sini yang tidak punya masalah? Ada? Puji Tuhan kalau ada. Kalau tidak ada juga puji Tuhan. Yesus kemudian bangun dari tidurnya dan menghardik angin itu. Dan danau itu ya. Ia pun bangun menghardik angin dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Begitu dia bilang, diam, tenanglah. Terus kemudian berhenti. Berhenti angin. Melihat kenyataan ini para murid menjadi ketakutan karena melihat badai yang tadinya mengamuk menjadi tenang. Dan mereka melanjutkan perjalanan sampai ke Gerasa. Di pasal 5 itu Gerasa pertama kali. Dan kemudian sampai di Gerasa, Yesus mengusir setan. Kemudian orang Gerasa tidak mau dia tinggal di situ. Kemudian dia kembali lagi ke seberang. Cuma begitu saja maksudnya Tuhan Yesus. Ini iblis tidak mau. Dia punya pekerjaan diganggu. Jadi ya, sehingga dia menghantam Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu, timnya dengan dengan badai topan. Coba saudara bayangkan badai yang kira-kira menggoncang mereka ya. Tetapi mereka tetap tidak tenggelam. Peristiwa ini menyatakan suatu kebenaran teologis. Bahwa Yesus berkuasa atas alam. Dia adalah Tuhan atas alam. Haleluya. Kuasa ilahi sedang bekerja lewat Yesus. Ya, yang ketiga. Saudara tenang duduk karena sudah, walaupun sudah lewat waktunya, tidak usah lihat-lihat lewat. Tenang saja duduk. Duduk dengan tenang, nanti saudara supaya tidak kehilangan berkat ya. Nah, yang ketiga ini fokus pada Allah. Tadi yang pertama adalah sadarilah bahwa pergumulan itu selalu ada. Yang kedua, jangan meletakkan pergumulan kita di depan mata kita. Yang ketiga, fokus kepada Allah. Nah, ini setelah meneduhkan angin dan danau, Yesus bertanya kepada para muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kalau Sri Mulat memerankan ini, kenapa bodoh sekali kamu? Nah, gitu ya. Ada aku kok, kamu takut, begitu umpamanya. Nah, bagaimana peristiwa di dalam perahu itu setelah angin ribut diredakan kita tidak tahu, tetapi begitu dia melihat kepada murid-muridnya, kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Para murid kelihatan tidak begitu tenang, mereka begitu ketakutan dan tidak percaya. Siapa gerangan orang ini? Penyelamatan di tengah danau ini mengungkapkan siapa Yesus sesungguhnya dan apa yang dapat kita lakukan bagi mereka yang kehidupannya sedang terancam. Jadi siapa Yesus yang sebenarnya adalah dia penguasa atas alam. Yesus memiliki kuasa atas kekacauan
dan dapat menyelamatkan mereka dari badai apapun yang mungkin menghadang jalan kehidupan mereka. Ini Yesus ini. Archimir mengungkapkan begini ya. Teduhnya danau dan angin ribut yang tidak hanya sekedar demonstrasi kuasa. Ini bukan hanya demonstrasi kuasa Allah. Saya susah berbicara demonstrasi. Angin ribut tidak hanya sekedar demonstrasi kuasa. Itu merupakan sebuah penyataan atau epifania yang lewatnya Yesus diungkapkan kepada para muridnya sebagai juru selamat di tengah ancaman kebinasaan yang begitu hebat. Ini komentar daripada Archimir. Yesus adalah Dia yang membawa kelepasan kepada umatnya. Di dalam tangannya mereka aman. Apakah saudara mengalami hal ini? Atau kadang-kadang saya pengalaman penggembalaan di Panakukang. Di mana? Di Balikpapan 2 tahun. Mau 3 tahun tapi saya berhenti saja gitu. Mereka kecewa tetapi kecewa atau bagaimana tidak tahu. Jadi di situ apa yang saya mau bicara? Lupa saya. Nggak usah itu. Pelayanan di sana 2 tahun. Ya itu pengalaman penggembalaan 2 tahun. 20 tahun, 30 tahun. Berapa tahun saya di SDTJ? Tidak penggembalaan. Tapi di sana saya penggembalaan. Banyak sekali persoalan. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang ada banyak macam persoalan. Saya sampai, itu mungkin menyebabkan saya stroke ya. Tahu saya. Banyak persoalan. Banyak sekali persoalan. Tapi kita hadapi dengan tenang. Kita hadapi dengan persoalan-persoalan itu kita hadapi dengan tenang dan dengan tenang dan kita mencapai mencapai kemenangan lah. Kalau kita bilang seperti Bapak siapa namanya lagi? Pak Immanuel, Pak Immanuel berkata bahwa apa yang kita kerjakan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kadang-kadang kita ketawa saja, mungkin itu tidak sia-sia itu. Jadi itu yang menyebabkan kita semakin kuat dan jemaat semakin dihiburkan dan semakin kuat mereka mampu untuk melawan pencobaan, persoalan rumah tangga dan sebagainya. Saya sendiri di Balikpapan itu sudah berkeluarga. Yang lain semuanya anak muda semua. Jadi kalau ada persoalan keluarga, pasti datang pada opa gitu, opa. Opa lagi datang. Jadi saya mengunjungi keluarga-keluarga, mereka muda-muda ini mengunjungi anak-anak muda dan sebagainya. Gitu. Jadi banyak sekali persoalan di situ yang kita hadapi ya. Tapi semuanya adalah rencana Tuhan bagi kita. Ya. Sekarang saya kembali ke Makassar. Mau pergi lagi tapi tidak dikasih. Karena masih goyang-goyang katanya kehidupannya. Saya mau pergi kalau ada di sini tidak ada gembala mau minta bantuan. Saya bilang, enggak lah. Saya tidak pergi lagi. Karena kalau saya pergi pasti harus ada bawa satu anak. Istri saya bilang, bawa satu anak. Supaya dia menyertai kamu. Begitu.
Makanya Putri, anak saya yang pertama, tinggal di Makassar. Salah satu karena saya membutuhkan. Barangkali dia pikir saya membutuhkan, padahal saya tidak perlu sih. Itu mereka bilang, ya. Nah, kita hidup di dalam dunia yang telah rusak dan diserang oleh kuasa-kuasa kekacauan yang hadir untuk menghancurkan kita. Kuasa Yesus menundukkan angin ribut menampilkan solusi bagi kondisi yang kita hadapi. Percaya bahwa Dia memiliki kuasa Allah dan peduli kepada kita akan memberikan peneguhan dan kekuatan ketika kuasa kegelapan akan menelan kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, apa pergumulan saudara? Apa pergumulan kita pada saat ini? Kita membutuhkan tangan kuasa Tuhan untuk menolong kita. Mari saudara, saya mengajak saudara berdiri. Mari saudara dengan sikap doa dan penyerahan kepada Tuhan, kita katakan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan sikap doa, kita katakan kepada Yesus, inilah saya Tuhan, tolong saya. Jikalau ada di antara saudara pada saat ini yang mengalami tantangan begitu berat, serasa mau tenggelam rasanya, amin Tuhan. Letakkan tanganmu di dadamu. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah
Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapa yang mengasihi kami, Engkau melihat tangan-tangan yang tertumpang di dada mereka. Dengan iman kami percaya bahwa Engkau menolong kami, sedang menolong kami, dan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas belas kasihan-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu kepada kami. Pada saat ini Tuhan, tumpangkan tangan-Mu atas tangan-tangan mereka ya Tuhan. Yang dengan kerinduan, dengan iman datang kepadamu. Biarlah kiranya dalam anugerah Tuhan, mohon lepaskan mereka dari apa yang mereka alami pada saat ini Tuhan. Yang menekan dan mengikat mereka. Di dalam anugerah-Mu kami mohon lepaskan mereka ya Tuhan. Dan biarlah mereka bebas oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa atas kasih karunia-Mu kepada setiap kami. Tuhan nolong kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dia sanggup. Amin. Yesus sanggup. Amin. Haleluya. Memulakan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, dia sanggup. Yesus sanggup melakukan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Engkau sanggup ya Tuhan memulihkan kami semua. Biarlah kami boleh pulih di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan mengirim hamba-Mu ke tempat ini. Dan hari ini emas dan perak kami enggak punya. Tapi kami membawa pakade kepada Yesus. Kami punya nama Yesus. Tuhan berkati hamba-Mu. Beri kekuatan baru seperti pada burung Raja Wali. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menuntun, Allah yang beserta. Akan membawa kami sampai ke seberang dengan penuh kemenangan Tuhan. Menghancurkan setiap roh-roh yang lebih banyak lagi. Di dalam nama Yesus kekuatan Tuhan tercurah buat Pak Kadek. Kesehatan buat beliau Tuhan pulihkan sempurna. Engkau telah membayar kesembuhan kami 2000 tahun lalu. Oleh bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh dan pagi ini kami terima dengan iman. Kami alami dengan iman. Terima kasih Tuhan, berkati pernikahannya. Berkati anak-anak. Berkati Ibu Suci dalam penggembalaannya. Begitu banyak tekanan, tantangan sebagai gembala. Tapi kami percaya
Tuhan yang telah memanggil kami dalam persekutuan dan Engkau, Allah yang setia, Engkau pasti menolong kami, supaya kami satu kali kelak kami finishing well, dan Engkau berkata kepada kami, masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Hai hamba yang baik dan setia, biar kami tetap bertekun di dalam Tuhan, di tengah badai, kami tahu kami tidak tenggelam. Terima kasih Tuhan, kami mau pulang dari tempat ini, curahkan berkat-Mu bagi umat-Mu. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati setiap saudara. Pulang dari tempat ini dengan kekuatan yang baru. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.